adakah kamu ada di situ buat nyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waktu perempuan-perempuan beberapa hari sesudah kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, ngasih gelang, ngasih kalung, ngasih duit yang mereka punya, ngasih apa yang mereka punya. Bahkan Sulaim ngasih anaknya Anas kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu ngasih apa? Saya ngasih apa? Enggak ngasih apa-apa, teman-teman saya sekalian. Ada 1400 tahun jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Fakta mesti menyakitkan, tapi harus kita terima. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad sholat 5 waktunya, kita nggak pernah ikutan berjamaah sama Nabi Muhammad. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad khutbah dengan begitu banyak khutbah, kita nggak ada diantaranya yang pernah dengar suara Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad berperang di berbagai macam peperangan. Ada banyak perempuan-perempuan bantuin Nabi Muhammad di tenda-tendanya. Kita nggak ada di antara mereka, teman-teman sekalian. Hingga pada akhirnya ketika Nabi Muhammad wafat dan perempuan-perempuan menangis dari dalam rumah-rumah mereka, kita bukan salah satu di antaranya. Kita bukan salah satu di antaranya yang berteriak-teriak ketika Nabi Muhammad wafat. Bukan kita di antaranya yang menangis melolong-lolong ketika mendengar kabar Nabi Muhammad wafat, teman-teman sekalian. Bukan kita, orang-orang yang berpikir bahwa mata ini tak lagi dapat memandang indah wajahnya. Kita nggak pernah dapat jatah apa-apa dari hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai bisa beli dengan berapapun harganya, saya ingin membelinya, teman-teman. Saya yakin semua dari kita juga merasakan hal yang sama. Andai bisa membelinya, andai bisa menebusnya, kita pengen nebus dengan apapun yang kita punya biar mata ini bisa mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita bisa melakukan apapun, tentu kita ingin melakukan apapun demi telinga ini mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Makanya yang bisa kita lakukan nih saat-saat sekarang ini, duduk bersama, nginget-nginget Nabi Muhammad SAW. Sehingga andai pun kita nggak bisa dapetin hidupnya Nabi Muhammad di atas muka bumi ini, kita nggak lagi terhalang sama hidupnya Nabi Muhammad nanti di akhirat, teman-teman. Harapannya sama, satu aja. Harapannya kita udah terlanjur nggak dapetin masa hidup Nabi Muhammad di atas muka bumi ini. Jangan sampai kita nggak kebagian dari masa kita bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Di dunia ini nggak dapetin masa hidupnya Nabi Muhammad, nyesel. Di dunia ini nggak dapetin masa hidupnya Nabi Muhammad, nggak beruntung kita. Saudaraku sekalian, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang mandang wajah Nabi Muhammad beruntung dia. Kita nggak mandang wajah Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita udah nyesel nggak dapetin hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sekurangnya jangan sampai kita nggak kebagian dari masa hidupnya Nabi Muhammad di akhirat. Saudariku sekalian, biar ada Nabi Muhammad dalam kuburmu, biar ada Nabi Muhammad pada mahsyarmu, biar ada Nabi Muhammad saat amalmu ditimbang, biar ada Nabi Muhammad saat kamu datang ke telaganya Nabi Muhammad,
Biar ada Nabi Muhammad saat kamu lewat di atas jembatan. Biar ada Nabi Muhammad saat kamu digiring di akhirat nanti, kamu ada di belakang Nabi Muhammad SAW. Jadi mesti gimana nih? Ya udah, di sisa hidup coba belajar buat narok Nabi Muhammad dalam hati, teman-teman. Di sisa hidup, berapa lama sih? Berapa lama? Sisa hidup saya, sisa hidup kamu. Sepenggal kehidupan yang kita punya, teman-teman. Saya 1979 lahirnya. Sampai nggak tahu tahun berapa saya udah nggak ada lagi di atas muka bumi ini. Saya kepengen di sisa hidup yang saya punya ada Nabi Muhammad saya bawa di hati saya. Dan saya rasa semuanya juga seperti itu. Bawa Nabi Muhammad dalam hatimu, teman-teman. Biar nanti di akhirat kita bisa dapetin hidup barengan sama Nabi Muhammad. Gak banyak hal kok yang bisa kita kerjain. Berlebihan saya rasa kalau Ustaz Amiro bilang saya gitu, gambaran orang yang dipengenin sama Nabi Muhammad. Siapa saya?